Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Utari dengan NIM 19013011127, jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Tanah Laut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pandemi COVID-19 pada nilai demokrasi di Indonesia dengan mata kuliah Pancasila. Melambatnya ekonomi merupakan satu dari berbagai imbas penyebaran COVID-19 yang menjadi fokus perhatian. Namun ada imbas lain yang penting untuk diperhatikan. Di antaranya adalah tantangan demokrasi dan keamanan suatu negara. COVID-19 mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dalam segi politik, pandemi menciptakan regulasi-regulasi baru dan cara pikir pemerintah serta masyarakat di level lokal maupun global. COVID-19 juga mengubah demokrasi parlemen, partai politik, elektoral dalam melaksanakan fungsi mereka. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait tanpa mengurangi nilai demokrasi. Kemudian ada beberapa keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani pandemi. Tak jarang juga dianggap kontradiktif dengan nilai demokrasi dan kebebasan masyarakat. Hingga saat inilah demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang maju, namun tak bisa dipungkiri bahwa demokrasi masih memiliki banyak celah, tantangan yang besar. Pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat atas nama keamanan memicu asumsi banyak orang bahwa pemerintah berupaya memusatkan kekuasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk kepentingan politik. Salah satu asumsi paling dikenal adalah bahwa demokrasi saat ini sedang ditunggangi oleh oligarki dan pihak anti-demokrasi, sehingga mereka memanipulasi proses demokrasi yang memperkuat keberadaan dan kepentingan pribadi mereka. Pada beberapa negara, pandemi telah memperkuat kuasa otoritas pada masyarakatnya. Mereka lebih ketat dan menggunakan pendekatan autokrasi dengan menggunakan kebijakan top-down absolut. Namun beberapa negara juga sukses mengimplementasikan nilai demokrasi dalam penanganan pandemi, seperti Jerman, Norwegia, Finlandia, Taiwan, dan Korea Selatan. Negara tersebut juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berdiskusi dengan ilmuwan serta komunikasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dan masyarakat juga berusaha mencari solusi yang dapat dilakukan bersama. Kemudian negara-negara tersebut merupakan sebuah contoh bagaimana demokrasi dapat menyelesaikan masalah jika mekanisme demokrasi benar-benar dijalankan. COVID-19 juga membuat kebiasaan baru dan meningkatkan kesadaran pada banyak hal. Namun karakteristik pemerintah dan kemampuan memerintahlah yang memberikan lebih banyak imbas dalam mempertahankan keberadaan demokrasi dan politik secara luas dibandingkan keberadaan pandemi sendiri. Konsistensi pemerintah dalam menerapkan demokrasi sangat diperlukan, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan demokrasi itu sendiri. Tak lupa juga konsistensi pemerintah dalam menjalankan protokol COVID-19 sangat dibutuhkan, karena hanya dengan cara itu dukungan masyarakat terhadap keputusan pemerintah akan efektif. Sekian penjelasan tentang pengaruh pandemi COVID-19 pada nilai demokrasi di Indonesia dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.